Baik, selamat bergabung dan bertemu kembali dengan saya di video tutorial yang kedua. Di sini kita akan bahas tentang struktur penulisan bahasa C++, tipe data dan variabel. Nah, ada sebuah kasus di mana Anda diminta untuk membuat flowchart dan program dalam bahasa C++ untuk mengkonversikan ukuran panjang dalam sentimeter menjadi meter dan kelebihannya tetap dalam sentimeter. Misal, ada sebuah panjang 165 cm, maka hasil konversinya adalah 1 meter 65 cm. Sebelumnya Anda dapat merancang terlebih dahulu algoritma yang akan Anda terapkan dalam bentuk flowchart dan program. Nah, di sini ada sebuah panjang dengan 165 cm, di mana panjang tersebut ketika dikonversi akan berubah menjadi 1 meter 65 cm. Nah, pada awalnya untuk membentuk panjangnya dalam satuan meter, maka Anda perlu membagi dari panjang tersebut 165 tersebut dibagi menjadi dengan angka 100. Nah, karena Anda nanti akan menyimpan dalam bentuk integer, maka hasil pembagiannya tidak berupa 1,65, namun berupa satuan, sehingga akan membentuk 1 meter di sini. Untuk menghasilkan 65 cm, maka Anda dapat memanfaatkan modulus atau sisa baginya, sehingga di sini diperoleh 165 modulus 100, hasilnya adalah 65 cm. Nah, Anda dapat menggabungnya, jadi menjadi satu kesatuan menjadi 1 meter 65 cm. Setelah Anda mengetahui proses atau cara membentuk hasil konversinya, maka Anda bisa membuat flowchartnya. Flowchart, Anda buka Visio Anda, lalu Anda pilih basic flowchart. Nah, tetap diawali dengan terminator. Anda drag, Anda geser, Anda tarik terminator yang dari bagian sebelah kiri ke layar putihnya. Anda tuliskan start sebagai permulaan dari flowchart tersebut. Lalu Anda ambil data, notasi data, Anda tuliskan input untuk menerima masukan panjang dari pengguna. Misal di sini ada variabel PJG, di mana variabel PJG untuk merepresentasikan panjang yang akan dikonversi dan tentunya diinputkan atau dimasukkan dari pengguna. Selanjutnya ada proses di sini untuk konversi meternya, panjang tersebut menjadi berapa meter, panjang dibagi 100, dan untuk sentimeter panjangnya modulus 100. Nah, di sini kami akan membuat variabel dengan huruf kecil semua, jadi agar tidak dianggap berbeda dengan variabel lain, maka Anda bisa mengganti huruf besarnya menjadi huruf kecil, of centimeter ya, yang kedua, bukan meter. Nah, setelah proses perhitungan meter dan sentimeternya untuk konversinya, maka ada satu step lagi, yakni outputnya adalah satuan meternya dan sentimeternya. Setelah mengeluarkan hasil berapa meter dan berapa sentimeter hasil konversi dari panjang tersebut, maka flowchart ini akan diakhiri dengan terminator N. Nah, selanjutnya jangan lupa Anda hubungkan. Anda bisa pilih konektor dari ribbon yang tersedia, lalu Anda tarik sehingga antar tiap notasi flowchart akan saling terhubung dengan notasi flowchart yang berikutnya, sehingga membentuk suatu diagram alir untuk proses konversi panjang dari satuan sentimeter menjadi satuan meter dan sisanya dalam bentuk tetap sentimeter. Nah, setelah flowchart Anda jadi,
maka langkah berikutnya Anda dapat membuat programnya. Di sini Anda bisa milih, bisa menggunakan Dev C++, bisa menggunakan CodeBlocks atau TurboZ, Win45 atau yang lainnya. Tentunya tetap menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini Anda pilih source file, new source file, lalu Anda ketikkan yang pertama include. Di sini kami menggunakan library stdio.h, lalu Anda ketikkan main functionnya. Nah, lalu untuk langkah awal Anda perlu untuk mendefinisikan variabelnya, untuk mendeklarasikan variabelnya. Di sini kita buat variabelnya dalam bentuk integer, ada panjang, ada meter, ada sentimeter atau cm. Nah, setelah itu ada perintah printf, dimana untuk menampilkan tulisan pesan pada layar. Misalnya di sini masukkan panjang dalam satuan sentimeter. Nah, lalu dilanjutkan oleh perintah scanf, mana perintah scanf untuk menampung masukan dari pengguna. Misal masukannya dalam bentuk integer tipe datanya, ditampung dalam variabel panjang. Nah, selanjutnya masuk ke proses. Di sini proses perhitungan variabel m dan cm diawali dengan m, di mana m itu adalah panjang variabel pjk dibagi 100 dan cm bukan variabel pjk di modulus 100. Nah, setelah mendapatkan variabel m dan cm, maka langkah berikutnya adalah output. Anda dapat masukkan, atau maaf bukan masukkan, mengeluarkan hasil perhitungan meter dan sentimeter ke pengguna atau mengembalikan hasilnya ke pengguna. Di sini hasil konversi panjang adalah %d meter, lalu dilanjut %d sentimeter. Nah, %d di sini untuk berfungsi sebagai pengeluaran dari isi variabel meter, dan %d berikutnya adalah isi dari variabel cm-nya. Setelah itu dapat Anda simpan, save as dengan nama bebas. Misal di sini Anda beri nama struktur program. Misal namanya adalah struktur program .cpp. Anda simpan, lalu Anda jalankan. Anda bisa compile and run, atau bisa Anda pencet F11. Setelah itu akan keluar tampilan ke pengguna, yakni diawali dengan masukkan panjang dalam satuan sentimeter. Di sini misal kita masukkan angka 165, lalu tekan enter, sehingga akan keluar hasil pengolahannya, yakni hasil konversi panjang adalah 1 meter 65 cm. Nah, setelah program dan flowchart berhasil Anda buat, maka Anda telah melakukan pekerjaan yang diminta oleh case study tersebut. Di sini ada flowchart dan ada program dalam bahasa C++ untuk konversi ukuran panjang. Oke. Sekian untuk sesi ini. Nanti untuk sesi berikutnya akan dilanjutkan mengenai operator dan input output. Silakan menunggu untuk video berikutnya. Terima kasih.